Pernah nggak sih lu lagi ngelakuin sesuatu entah kerja, sekolah, atau nongkrong sama temen, terus tiba-tiba, boom, wajah seseorang muncul di pikiran lo? Senyumnya kebayang, caranya, ngomong, bahkan detail kecil kayak cara dia ketawa atau nada suaranya. Pas dia manggil nama lo, semuanya jelas banget. Anehnya, lo udah nggak ketemu dia berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, tapi kok dia kayak punya ruang sendiri di kepala lo, dan semakin lo coba ngelupain, justru dia makin sering muncul. Kenapa bisa gitu? Kenapa seseorang bisa terus muncul di pikiran lo, meski lo udah berusaha buat move on? Tenang, di video ini gue bakal bahas alasannya. Alasan yang mungkin selama ini lo nggak sadari. Dan siap, karena jawaban ini bisa jadi bakal nyentuh hati lo, bahkan mungkin bikin lo nangis. Yuk, kita bahas bareng-bareng. 1. Kenapa dia terus muncul di pikiran lo? Oke, pertama-tama kita bahas dari sisi psikologis dulu ya. Ada beberapa alasan kenapa seseorang bisa terus muncul di pikiran lo. Dan ini nggak selalu soal cinta atau rindu aja. Kadang, ini jauh lebih kompleks dari itu. Ikatan emosional yang belum tuntas. Pernah dengar istilah unfinished business? Nah, ini salah satu penyebab terbesar kenapa seseorang bisa menghantui pikiran lo. Ketika lo punya ikatan emosional yang kuat sama seseorang, entah itu mantan pacar, gebetan, sahabat, atau bahkan keluarga, otak lo secara otomatis merekam setiap momen yang berharga. Tapi, kalau hubungan itu berakhir tanpa kejelasan, otak lo terus muter ulang kenangan itu. Kalau lo ditinggal tanpa alasan jelas, lo bakal terus mikir, apa gue salah? Apa dia udah gak sayang? Kalau lo yang pergi tapi masih ragu, lo bakal kepikiran, apa gue udah ngambil keputusan yang tepat? Ketidakpastian ini bikin pikiran lo kayak pintu yang gak pernah ditutup rapat. Lo masih berharap ada penjelasan, ada jawaban, atau setidaknya ada kata selesai yang jelas. Dan selama itu belum ada, dia akan terus muncul di pikiran lo. Rutinitas dan kebiasaan. Sadar nggak? Otak manusia itu suka banget sama rutinitas. Ketika seseorang jadi bagian dari keseharian lo misalnya, bangun tidur, ada chat pagi sayang dari dia. Malam minggu, kalian selalu jalan bareng. Jam makan siang, biasanya dia nelpon buat nanya, udah makan belum? Kebiasaan-kebiasaan ini bikin otak lo merekam pola. Nah, pas orang itu hilang, pola itu masih ada. Tapi orangnya enggak. Itulah kenapa lo sering ngerasa ada kosong di waktu-waktu tertentu. Jam 8 pagi, lo otomatis cek HP, tapi nggak ada pesan dari dia. Malam minggu, lo bengong di kamar, keinget masa-masa kalian dulu. Bukan lo lemah, bukan lo lebay. Itu cuma otak lo yang butuh waktu buat ngilangin kebiasaan itu. Proyeksi perasaan lo sendiri. Ini yang lebih dalam lagi. Kadang, seseorang terus muncul di pikiran lo bukan karena lo masih cinta sama dia, tapi karena lo jatuh cinta sama versi dia yang ada di kepala lo. Gimana maksudnya? Gini, waktu hubungan lo sama dia udah selesai, seringkali lo cuma inget hal-hal baik tentang dia. Senyumnya, perhatiannya, cara dia bikin lo nyaman. Tapi lo lupa, dia juga manusia. Ada sisi buruknya, ada pertengkaran, ada air mata, tapi otak lo suka bikin versi ideal dari seseorang, kayak memori yang cuma muterin cuplikan-cuplikan indah. Lo gak mikirin dia yang nyata, lo mikirin dia yang udah lo proyeksikan sebagai seseorang yang sempurna. Dan itulah kenapa lo susah move on, karena lo gak cuman kehilangan dia, lo kehilangan harapan dan impian yang lo bangun bersamanya. 2. Kenapa rasanya sakit banget? Sekarang, kita bahas kenapa sih mikirin seseorang bisa sesakit ini. Kenapa rasanya kayak luka yang gak kunjung sembuh, gak ada closure. Penyebab terbesar seseorang terus muncul di pikiran lo adalah karena lo gak punya penutup yang jelas. Bayangin kayak nonton film yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Lo gak tahu endingnya, lo jadi kepikiran terus. Kenapa dia pergi? Apa gue salah? Apa dia masih mikirin gue juga? Ketidakpastian ini jauh lebih menyakitkan daripada perpisahan yang jelas. Dan semakin lo gak dapet jawaban, semakin besar dorongan buat terus mikirin dia. Rasa bersalah dan penyesalan. Jujur aja, kadang seseorang terus muncul di pikiran lo karena lo ngerasa bersalah. Entah karena lo pernah nyakitin dia, atau lo nyesel karena gak cukup baik buat dia. Rasa bersalah ini kayak luka yang gak kelihatan. Lo gak cuman mikirin dia,
Lo mikirin apa yang seharusnya lo lakuin dulu. Kenapa gue nggak lebih sabar waktu dia cerita? Kenapa gue dulu egois? Andai aja gue lebih peduli. Dan penyesalan ini bikin pikiran lo macet di masa lalu. Takut nggak bisa ketemu orang seperti dia lagi. Kadang lo mikirin dia terus karena ada ketakutan yang lebih dalam. Takut lo nggak akan pernah nemuin orang kayak dia lagi. Dia satu-satunya yang ngerti gue. Gue nggak yakin bakal ada orang sebaik dia. Ketakutan ini bikin lo terus keinget dia. Karena lo merasa dia adalah satu-satunya peluang lo buat bahagia. Padahal kenyataannya, dunia ini luas. Ada banyak orang baik, tapi ketakutan bikin lo ngerasa seolah dia adalah yang terbaik. Dan terakhir buat lo, 3. Gimana cara berhenti mikirin dia? Oke, pertanyaannya. Gimana cara lo lepas dari pikiran ini? Bukan buat ngelupain dia, tapi buat berdamai, sadari bahwa ini wajar. Pertama-tama, terima dulu kalau apa yang lo rasain ini normal. Lo nggak lemah, lo nggak lebay. Otak manusia emang butuh waktu buat adaptasi. Sama kehilangan. Jadi, jangan buru-buru maksa diri buat lupa. Fokus ke diri lo sendiri. Cara terbaik buat berhenti mikirin dia adalah fokus ke pertumbuhan lo sendiri. Mulai hobi baru, kenalan sama orang baru, kerjain proyek yang lo tunda-tunda. Semakin lo sibuk membangun diri, semakin kecil ruang buat dia di pikiran lo. Hadapi kenyataan, bukan fantasi. Ingat, lo nggak kehilangan dia yang sempurna. Lo kehilangan seseorang yang juga punya kekurangan. Semakin lo ingat sisi realistisnya, semakin mudah buat lo berdamai. Gue tahu, ini nggak gampang. Tapi percaya deh, waktu nggak akan ngehapus luka lo. Tapi waktu akan ngajarin lo buat berdamai sama rasa sakit. Kalau lo relate sama ini, cerita di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukungan kalian. Kita ketemu di video berikutnya.